Sekilas si Hotang, selamat datang kembali di YouTube channelku, di mana kita bisa masak dengan bahan sederhana tanpa repot tapi rasanya tetap enak. Untuk kalian orang-orang yang gak mau rempong masak, subscribe sekarang dan lihat caranya. Hari ini aku mau share cara untuk buat donat yang ampuh sekali tanpa harus ngulenin sampai bener-bener yang lama sekali kayak gitu. Aku pribadi adalah orang yang paling males sekali buat adonan donat karena kita harus bener-bener ngulenin sampai kalis. Itu lengan bakalan jadi lengan Samson kalau misalnya lama-lama buat donat. Aku tidak suka seperti itu. Dan akhirnya aku menemukan teknik yang bener-bener aku suka. Ini gampang sekali, kalian harus ikuti juga cara ini. Teknik ini biasa dibilang teknik autolisis. Kalau misalnya kalian mau tahu ini teknik autolisis apa, silahkan tanya Om Google. Dia bakalan kasih tahu penjelasan panjang kali lebar sama kalian. Sekarang tanpa basa-basi aku bakalan kasih cara-caranya gimana cara buat donat autolisis. Tapi sebenarnya aku mau ngaku sama kalian, kalau sebenarnya teknik aku ini agak sedikit lebih dikreasikan. Sebenarnya karena salah sih. Aku agak sedikit kebanyakan kasih air. Jadi terus aku kiranya udah gagal. Tapi karena kesabaran, akhirnya jadi juga donatnya ini, dan ini di luar ekspektasi. Ini wow, pokoknya ini aduh gak tahu mau bilang apa, saking senengnya udah bisa jadi. Yang selama ini tuh kalau aku buat donat itu selalu bener-bener bisa untuk kita itu nokok paku, saking kerasnya, saking gak jadi donat. Tapi sekarang ini jadi dong, tanpa diulenin yang sampai bener-bener udah aku bilang kayak lengan Samson kalau mau buat ini adonan kalis. Tapi ini ya ampun, pokoknya kalian harus ikuti cara ini worth it. Oke, udah cukup ceritanya, kayaknya aku udah tadi curhat karena saking senangnya udah bisa buat donat. Ini udah bisa dipraktekin setiap aku mau buat donat. Dan langsung kita ke topik aja ya. Ini udah tercampur rata semuanya. Disinilah kesabaran kita diuji. Kita tutup adonannya sampai 6 jam ke depan. Aku benar-benar pas 6 jam sampai adonannya itu kembang 2 kali lipat. Dan ini adalah bahan-bahan yang kita perlukan untuk adonan yang kedua. Kita butuh ragi. Raginya itu kita butuh 2 sendok makan. Tapi 2 sendok makannya itu nggak menjulang tinggi, dia cuma 2 sendok makan rata. Dan raginya ini mau kita jadikan pasta. Jadi kita butuh 5 sendok makan air hangat. Ingat ya, hangat. Nggak boleh terlalu panas dan nggak boleh terlalu dingin. Nanti kalau misalnya raginya terlalu panas dimasukkan air, dia bisa mati. Dan kalau misalnya terlalu dingin, dia juga nggak akan aktif kayak gitu. Jadi kalau misalnya orang bilang airnya itu suam-suam kuku hangatnya kayak gitu. Terus kita harus benar-benar make sure kalau misalnya raginya udah hancur tercampur rata sama airnya, supaya nanti waktu dicampur sama adonan donatnya itu dia nggak ada lagi gerinjelan-gerinjelan ragi yang masih utuh. Begitu. Jadi setelah kita tunggu 6 jam kemudian, jadilah adonannya seperti ini. Dia setengah kalis. Ini yang aku bilang tadi agak sedikit ada kesalahan karena tadi aku nuangkan airnya itu 100 ml semuanya. Jadinya kayak gini. Seharusnya dia nggak terlalu encer kayak gini, nggak terlalu agak berair seperti ini. Tapi nggak apa-apa, aku putar otak. Bukan berarti otaknya yang diputar ya, nggak mungkin otakku bisa diputar-putar. Sekarang mari kita masukkan ragi instan yang udah jadi pasta itu ke dalam adonan donatnya. Dan kita tambahkan margarin. Aku pakai margarin ya. Kalau misalnya kalian mau pakai mentega juga boleh, tapi kalau misalnya cuma ada margarin kayak aku, silakan dipakai. Kita pakainya 5 sendok makan, tapi nggak langsung semua 5 sendok makan ya. Pertama itu 3 sendok makan dulu, baru nanti 2 sendok makan sisanya gitu. Dan ini adalah kreasi aku sendiri karena terlalu berair aku lihat adonannya, jadi aku campurkan lagi sama tepung terigu 100 gram lagi. Terus habis kayak gitu aku masukkan bubuk
vanili ya, vanili. Kalau misalnya kalian punya vanili cair juga gak apa-apa, itu aja ditaruh apa yang ada aja. Ini juga sama tekniknya sama yang pertama tadi. Ini kita aduk sampai semuanya merata aja, sampai semua tepung-tepungnya itu semua benar-benar lengket dan gak ada tersisa sebutir. Pokoknya gak ada bersisa tepungnya sedikit pun yang tidak tercampur. Kayak gitu. Jadi karena aku merasa pakai sendok udah nggak mempan lagi, jadi aku mau pakai tangan. Pokoknya aku agak ulenin sedikit aja sampai benar-benar semua tepungnya itu merata. Tapi ini benar-benar nggak pakai tenaga dalam ya. Jadi sekarang udah agak kayak gini menyatunya. Kita tambahkan 2 sendok makan margarin sisa yang tadi, yang 5 sendok makan tadi loh. Udah gitu kita campurkan secara merata sampai benar-benar kayak gini, semuanya tercampur tepungnya. Tapi sebelumnya aku mau kasih tahu sama kalian, tadi adonannya itu udah aku pindahkan ke tempat yang baru. Tempatnya itu udah aku taburin sama tepung, baru kita tutup dan diamkan. Kemudian kita tutup terus kita diamkan selama 45 menit atau sampai 1 jam. Aku sampai 1 jam, sampai benar-benar adonannya ngembang lagi seperti yang tadi 2 kali lipat. Ini dia adonannya setelah 60 menit kita tunggu, dan adonannya udah kembang 2 kali lipat daripada yang tadi. Dan aku mau ulenin sedikit aja adonannya lagi supaya supaya udaranya itu keluar. Dan make sure tangan kalian udah dicuci bersih ya. Kalau misalnya tangan kalian itu lengket sama adonannya kayak gini, kalian buat sedikit aja mentega di tangan kalian. Margarin maksudnya. Tapi kalau kalian punya mentega ya silahkan. Ini supaya nggak lengket aja di tangan waktu kita mau ulenin sebentar, supaya make sure ini benar-benar udah kalis. Dan ini adonannya super duper lembut. Emang gak lembut kali kayak gitu, tapi ini udah lembut tanpa harus kita ulen yang sampai berkali-kali, yang sampai lengan kita bakal jadi lengan Samson. Sekarang kita mau potong-potong. Nah ini sekarang mau kita potong-potong adonan donatnya. Kalau misalnya kalian punya timbangan silahkan timbang, tapi karena aku nggak punya timbangan, jadi aku pakai rasa-rasa aja. Rasa-rasa cukup, rasa-rasa tidak. Dan ini terserah kalian. Dari 400 gram tepung terigu tadi aku dapat 13 adonan donat, 13 biji donat. Tapi kalau misalnya kalian mau, kalian bisa buat lebih kecil-kecil lagi, karena ini setelah aku goreng itu bener-bener besar dapatnya. Satu donat itu bisa untuk 1 orang dan buat kenyang. Nah setelah kita bentuk bulat-bulat donatnya, sekarang kita mau diamkan lagi selama 35 menit. Ingat ya, 35. Dan setelah 35 menit berlalu, adonannya akan jadi seperti ini. Dia benar-benar ngembang sebesar ini. Makanya tadi aku bilang kalian waktu mau bulatin adonan donatnya itu, kalian buatnya kecil-kecil aja, karena bakalan jadi kembang dan besar kayak gini. Tapi kalau misalnya kalian mau yang besar ya silahkan, mau yang kecil ya silahkan, itu terserah kita kan. Jadi sekarang kita mau keluarkan udara dari dalam donatnya, dan ini benar-benar lembut dan kalis tanpa harus kita uleni, tanpa harus kita ulenin yang sampai bener-bener capek. Ini enak kita cuma nunggu, tapi ya gitu sih, ada enak ada enggaknya. Nggak enaknya nunggu sampai berjam-jam. Nah setelah udara dari dalam adonannya kita keluarkan, kita letakkan adonannya ini di atas kertas nasi. Tapi kalau misalnya kalian punya kertas roti itu juga bisa, tapi karena aku nggak punya, apa yang ada aja gitu loh. Dan kalian harus urutkan ya dari pertama sampai terakhir kalian ulen,
supaya nggak ada donat yang bakalan waktu digoreng itu kopong karena terlalu lama dibiarkan gitu. Jadi sesuai bertahap dari satu sampai terakhir. Dan sekarang aku pakai tutup botol. Apa yang ada aja untuk lobangin donatnya. Tutup botol pun jadi. Dan sisa dari adonan yang kecil-kecilnya kita jadikan sate donat. Kita gunakan minyak secukupnya dan itu udah panas ya. Dan kalian harus pastikan juga kalau misalnya api yang kalian pakai itu jangan terlalu besar. Api yang kita pakai itu kecil aja, tapi kalian juga harus pastikan kalau minyaknya udah benar-benar panas biar nanti matangnya merata. Dan sekarang giliran donatnya yang mau aku goreng. Maaf ya rempong karena kayak gimana lah, aku pegang kamera sebelah kiri, pegang adonan donat yang mau dicemplungkan ke minyak sebelah kanan. Jadi ya kayak gini lah. Dan kalian harus pastikan membaliknya itu cuman sekali ya, membalikkan donatnya. Biar dapat white ring kayak gini. Cantiknya, ya ampun. Aku suka sekali. Dan sekarang giliran donat yang bulat yang aku mau goreng. Dan ini juga dipastikan sama, membalikannya cuman sekali supaya dapat white ring dan agar minyaknya nggak terlalu banyak nempel ke donatnya gitu. Jadi kalian harus ingat itu ya. Aku mau curhat sedikit ya aku seneng kali karena donatnya jadi. Waktu ngedit aja aku senyum-senyum sendiri. Saking aku senangnya, aku mau langsung tunjukkan sama kalian betapa lembutnya ini donat ini. Benar-benar empuk. Kalian lihat gak? Oh my god. Dan waktu kita pencet kayak gini, dia kembali lagi dong. Kalian lihat gak? Ini biar lebih jelas. Tuh kan. Ya ampun. Aku aja bisa, kalian juga bakalan bisa pastinya. Aku yang gak pernah berhasil buat donat kali ini berhasil loh. Ya ampun. Oke, fokus. Sekarang aku mau goreng semua donatnya sampai habis. Dan setelah ini aku mau menghias donat-donat yang cantik ini. Dan ini semua donat yang udah aku goreng. Dan kalian lihat besar-besar kan. Dan sekarang waktunya menghias. Aku siapkan meses seberapa banyak yang aku mau. Terus aku siapkan Oreo. Bukan Oreo. Ini kayaknya saudaranya dari Oreo. Atau mungkin ini kawi-kawiannya Oreo. Ini dia. Aku belinya di kedai dekat rumahku. Cuma ada itu, nggak ada Oreo. Jadi itu aja pun jadilah. Dan aku siapkan krim kopi. Pasti kalian udah tahu kalau misalnya kalian udah tonton videoku sebelum ini untuk taruh krim kopi kayak mana. Tapi ini versi yang kayak gini lah, yang terlalu kental. Jadi bisa untuk hiasan donat. Nanti aku cantumkan link di bawah ya. Dan waktunya sekarang untuk menghias donatnya yang sangat super duper enak, lembut dan empuk ini. Enak sekali donatnya, kalian harus coba di rumah. Dan kalau misalnya kalian juga mau untuk ubah toppingnya atau ganti atau mungkin tambah toppingnya, itu boleh-boleh aja, itu sesuka kalian aja. Itu senang hati kalian aja, kayak hatiku yang sekarang lagi senang. Ya ampun, akhirnya aku bisa buat donat yang tadinya aku bener-bener nggak bisa loh, serius lah, aku nggak bohong sama kalian. Cuma donat lah kue yang paling susah aku taruh, tapi sekarang bisa loh. Aku senang kali, aku sebangga itu sama diriku sendiri hari ini. Aku nggak tahu mau bilang apa lagi. Yang tadinya kalau misalnya ada orang yang bilang bisa buat donat nggak, terus aku mikir, aduh
lenganku nanti pasti besar karena aku pakai tenaga dalam untuk ngulenin ini donat. Tapi sekarang don't worry, be happy. Aku seneng kalau misalnya ada yang suruh buat donat dong kayak gitu. Aku udah seneng kok. Udah. Kayaknya kebanyakan curhat aku di sini. Pokoknya aku senang hari ini aku bisa buat donat. Kalian juga harus buat donat di rumah. Ini enak, super duper enak, lembut dan begitu kan jadi lupa aku mau bilang. Pokoknya kalian harus cobalah di rumah ya. Oke. Dan aku mau menghias dulu semua donat-donatnya ya. Kalian harus coba ini di rumah. Ini worth it itu. Kalian harus coba supaya aku jangan cuma bilang enak, tapi kalian gak coba. Kalian harus coba supaya tahu enak yang aku bilang. Nah, ini dia hasilnya setelah dihias, cantik. Dan aku kan tadi bilang ini besar-besar. Ini toples yang besar, segi 4 yang besar itu full sama donat yang cuma 6 biji. Dan sisanya ini udah aku makan. Saking enaknya dan gak sabarnya. Dan ini aku sengaja nggak hias karena mungkin ada yang nggak suka, ada yang suka dihias gitu. Sini dulu video hari ini dan terima kasih telah menonton semua videoku dan jangan lupa coba di rumah ya. Dan see you di video-video selanjutnya. Kalian harus selalu dukung channel ini. Jangan lupa subscribe. Oke, bye-bye.